Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarah Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masuk di pasal pembahasan yang baru, yaitu ketika barang gadai ada di pihak ketiga. Di sini beliau menyampaikan wa yakunu inda man ittafaqa alaihi wa in azina lahu. Apabila nanti posisi barang gadai berada di tangan orang yang mereka sepakati. Nah, apa yang disepakati? Barang gadainya. Yang megang siapa? Yang sepakatin siapa? Ya berarti adalah si rohin, si debiturnya yang memiliki barang gadai itu, dan murtahin, si kreditur. Nah, ini konteksnya, kejadiannya adalah malam yardar rahin bikaunihi biyadil murtahin. Ketika si pemilik barang atau si debitur ini tidak ridho apabila barang berada di tangannya si kreditur. Jadi kalau ada si B, dia utang dari si A, A bilang mana barang jaminannya, ini barang gadainya. Tapi kata si B, saya tidak percaya kalau barang gadai diletak di tempat kamu. Nanti ada masalah, nanti barang gadainya tidak aman dan seterusnya. Fa in radiya fadzakal matlub wa illam yarda li adam siqatihi bihi. Nah, kalau memang si B itu ridho, tentu itu yang harusnya dilakukan. Paling enak kan ini barang gadainya ya A, diserahkan oleh B kepada si A. Tapi bisa saja nanti si B tidak percaya kepada si A. Qila lahuma ikhtara man yakunu biyadih. Kalau memang begitu kejadiannya, ya sudah, kita bilang kepada A dan B, kepada kreditur dan debitur, silahkan kalian cari, silahkan kalian pilih satu orang yang kalian percaya. Siapa yang kalian percaya, lalu kemudian letakkan barang gadai tadi di tangannya mereka atau orang tersebut. Fa idza ikhtara fulanan sara biyadih. Kalau si C yang terpilih, berarti nanti barang gadai akan diletakkan atau dipegang oleh si C. Fa in ikhtalafa, ini kan enak kalau A dan B sepakat, ya sudah, kita kasih C saja. C ini bisa dipercaya. Jadi kita letak di C. Muncul masalah adalah ketika A dan B berbeda pendapat. Si A misalnya bilang, saya pinginnya barang gadai diletak di C. Sedangkan si B itu bilang, enggak, saya enggak percaya sama si C. Saya pinginnya barang gadai diletak di D. Nah, kira-kira kalau kejadiannya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah si A yang kita pilih, kita menangkan? Ya sudah, berarti diletak di C ya. Karena kan si A ini adalah misalnya tadi krediturnya. Ada hak si A yang perlu dipastikan aman. Atau kita menangkan si B. Ya sudah B, kamu yang menang ya. Barang akan diletak di si C. Di D. Karena si B milih D. Karena mungkin B adalah pemilik barang. Kira-kira siapa yang harus dimenangkan? Atau kita munculkan pilihan ketiga. Pilihan ketiganya adalah la na'khudhu biqaulikuma. Enggak, kita enggak ambil pilihannya si A, kita enggak ambil pilihannya si B. Yang kita ambil adalah keputusan hakim. Kita bawa ke pengadilan, lalu kita sidangkan, hakim memilih seperti apa. Apakah pengadilan nanti memilih si E sebagai orang yang dipilih pengadilan? Kan berarti ada 3 opsi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, as-salisu aqrabu ila shawab. Maka yang lebih dekat dengan kebenaran kita pilih si E atau opsi ketiga tadi.
Mereka bawa kasusnya ke pengadilan, disidangkan, apa keputusan hakim, keputusan pengadilan itu nanti yang akan dijalankan. Kalau seandainya yang dipilih adalah pilihan si B tadi, karena mentang dia pemilik, bisa saja si A-nya nggak percaya. Saya nggak percaya sama si D, pilihan kamu itu. Begitu sebaliknya, kalau kita menangkan nanti si A, B nggak percaya, kata si B, saya nggak percaya sama si C. Nggak bisa, nggak mau saya letakin barangnya di C. Nah, karena ada potensi semacam itu, ya sudah, apa yang terjadi, biarkan pengadilan yang menyelesaikan putusannya seperti apa. Wa yu'ayyin man syaa, pengadilan mau tunjuk siapa, bisa saja pengadilan tunjuk si E. Makanya tadi disampaikan di sini, kalau mereka sepakat selesai masalahnya. A dan B sepakat C saja ya, oke, selesai masalahnya. Atau A, B sepakat D saja, itu selesai masalahnya. Tapi ketika muncul perbedaan pendapat, ya sudah, fal marja ila al-qadhi li'anna lahul wilayah al-ammah. Kembali ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan kira-kira barang gadai mau ditempatkan di rumah siapa, dipegang oleh siapa. Wa in azina ad-dhamir ya'ud ala rahin wal murtahin. Jadi ini berarti ya deal-dealan antara siapa aslinya? Antara pemilik barang gadai dengan penerima, atau kreditur dengan si debiturnya. Siapa yang mereka pilih? Orang ketiga itu adalah lil adl, orang yang adil, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang secara tabiat, ya, attitude-nya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini mereka mau meletakkan sesuatu yang berharga dan mereka berdua memiliki kepentingan terhadap hal tersebut. Berikutnya, fil bai'i lam yabi illa binaqdil balad. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya apabila hutang jatuh tempo? Hutang jatuh tempo, setelah itu harus dibayar, maka berarti kan butuh menjual barang gadai. Bagaimana teknis menjual barang gadai? Di sini Syekh mengatakan la yabi binaqdin akhar. Kalau di tempat kita itu biasanya uang yang beredar apa? Rupiah. Itu mata uang resminya. Maka barang gadai itu harus dijual dan bayarannya adalah rupiah. Kalau di sini Syekh mencontohkan uang yang beredar di Saudi itu ya rial. Berarti tidak boleh menjualnya dengan dolar. Misalkan jaminannya apa? Motor, mobil. Pada saat menjual mobil tadi, maka pembeli harus bayar, atau kita sebagai penjual menjualkannya itu dengan harga rupiah, bukan dengan harga dolar. Ini konteksnya adalah idza atlaqal aqd. Kalau akadnya disebutkan secara mutlak, maka raja ila al-urfi baina an-nas. Ini acuannya nanti dikembalikan kepada uruf ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, di masyarakat kalau orang jual beli apa yang dilakukan? Ya dengan uang yang beredar di tempat itu atau di negara itu. Nah, makanya tadi tidak boleh kecuali dijual dengan uang yang beredar atau yang biasa uang resminya dipakai di situ. Bagaimana jika seseorang mengatakan, "Enggak, saya mau jual dia dengan uang yang itu menjadi utangnya si B." Jadi kalau si B tadi utangnya dolar, dia menjaminkan mobil. Maka boleh enggak mobil ini dijual dengan harga dolar? Atau harus tetap pakai rupiah? Jawaban Syekh, tetap pakai rupiah. Jadi mobilnya dijualnya tetap rupiah. Berapa juta rupiah dia? Tidak lagi dihargai berapa dolar mobil ini, tidak. Karena yang beredar adalah seperti itu. Lianna rubbama tartafi qimatud dolarat fayakhsar ar-rahin. Karena apa? Ya tadi karena harga dolar itu kan pasti naik turun. Bisa naik, bisa turun. Tapi intinya di sini fala ibrah bidain aw bijinsin naqdil ladzi huwa dain balil ibrah binaqdil balad. Jadi beliau intinya tidak membolehkan kalau barang gadai dijual dengan
harga atau dengan nilai atau dengan uang selain uang yang beredar. Wa sahih annahu yabi'uhu awalan bijinsid dain summa binaqdil balad. Tapi komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah adalah begini. Pendapat yang lebih pas adalah boleh dijual. Jadi pertama kali yang dia harus lakukan adalah jual barang itu dengan uang yang menjadi tanggungan B. Kalau B tadi tanggungannya dolar, maka silakan jual mobilnya dengan harga dolar. Baru berikutnya kalau nggak bisa, ya sudah pakai rupiah. Karena pada hakikatnya atau intinya nanti kewajiban B bayar ke A apa? Dolar gitu kan. Ya sudah, harusnya tidak ada masalah. Nah, jadi Syekh Utsaimin tidak sependapat dengan apa yang disampaikan di matan itu. Wa hal yabi bi fi'ah khamsmi'ah au fi'ah mi'ah au khamsin au fi'ah asyarah. Nah, sekarang kalau waktu transaksi ya, anggap tadi mau dijual dengan rupiah. Apakah si pembeli itu bayarnya dengan uang 100 ribuan, uang 50 ribuan, uang 20 ribuan, 10 ribuan, uang 5 ribuan, 2 ribuan? Jadi pakai pecahan yang mana gitu? Jawabannya adalah lahu an yabi bimasya, bebas kata beliau. Terserahlah. Ya, terserah. Mau pakai nanti dibayarnya dengan uang pecahan 1000 boleh ya. Nah, karena apa? Ya, intinya kan sama saja. Dapatnya uang rupiah. Akan tetapi Syekh memberikan saran, lakin fi dhanni anna ad-dain idza kana katsiran fal ahsan. Nah, kalau utang tadi jumlahnya banyak, maka yang terbaik kata beliau, yang saya rekomendasikan ambil yang pecahannya besar. Kalau kita di Indonesia itu kan pecahan terbesar 100 ribu, biar gampang gitu loh. Kalau misalkan harga mobil tadi secondnya 200 juta, ya berarti kan kalau dibagi 100 ribu, ya 100 ribu itu nolnya 5, 200 juta nolnya 7, berarti kan 2000 lembar itu. Nah, 2000 lembar itu akan lebih sedikit, dia akan lebih simpel ketimbang uangnya pecahan 1000-an atau pecahan 5 ribuan. Itu banyak banget. Makanya di sini adalah yang terbaik seperti itu. Wa ala kulli hal la budda min naqdil balad, tapi intinya pokoknya rupiah sudah. Ya rupiah. Adapun nanti mau pakai pecahan besar, pecahan kecil, itu sekali lagi yarji ila ma taqtadihil maslahah. Mana sih yang paling maslahat buat mereka? Seperti itu. Kemudian wa in qabadha saman fatalifa fi yadihi fa min dhamanir rahin. Tadi kan A, B menyerahkan barangnya ke si C ya. Nah, sekarang kan waktu jatuh tempo yang jual ini si C. Sama si C mau dijual kepada orang lain, dijualkan, dan sudah dapat uang ini sekarang. Uangnya sudah dapat di C, tapi kemudian ternyata hilang. Ini yang tanggung jawab siapa? Si B. Si debitur yang tanggung jawab. Li'anna dain sabit fi zimmati rahin hatta yastalimah al-murtahin. Kenapa kok harus si debitur yang tanggung jawab? Iya, utangnya yang dari A ke B itu kan sudah jelas ada utang. Di B berutang kepada si A, tapi B belum bayar kepada si A. Barang gadai yang dijual dapat uang memang, tapi uangnya kan belum masuk ke A, sehingga status utang belum hilang. Fal murtahin al-an lam yastalim as-saman. Dia belum terima uangnya. B, kamu belum bayar, ya berarti utang kamu belum lunas. Tapi mobil sudah saya jual kata si B melalui C, dan uang sudah diterima C. Tapi C ini kehilangan uangnya. Ya itu urusan kamu. Tapi uang dari kamu belum masuk ke saya. Berarti utang masih ada. Fa idza talifa fa min dhamanir rahin, sehingga itu menjadi urusannya B. Kamu wahai debitur ya tanggung jawab. Lakin yustarat fi dzalika an yakuna bila ta'addin wala tafritin. Nah, ini dengan catatan ya, si C itu tidak melakukan ta'addi dan tidak melakukan tafrid. Kalau si C-nya ta'addi, si C-nya tafrid, maka ya itu menjadi urusannya si C.
Baik ya, itu jadi kalau misalkan si C ini nanti kita lihat contohnya. Contohnya begini kata beliau. Ba'a al-adl ar-rahan wa qabada saman summa sabal harik fil bait wa talifas saman. Kalau si C udah jualin barang gadainya, lalu dapat uang, sama dia disimpan. Dia punya misalkan berangkas di rumah itu, atau dia punya lemari yang lebih aman, disimpan sama dia. Qadarullah rumahnya kebakaran, terbakar uang 200 juta tadi. Uang 200 juta ikut terbakar. Nah pertanyaannya adalah, siapa yang tanggung jawab? Apakah si C sengaja bakar rumahnya? Kan tidak. Maka A tuntut ke B, B mana utangnya? Bayar, ini udah jatuh tempo. Si B bilang, iya uang di C, tapi kebakaran. Ya sudah, tanggung jawab B. B nggak boleh nyalahin si C, dan B nggak boleh bilang ke A, udahlah dianggap lunas aja, toh juga barang gadainya hilang, uangnya hilang, nggak bisa. Nah, fahunal murtahin yarji ala rahin. A akan tuntut si B, bayar utangnya B. Yang utang kan kamu. Nah, wala iskal wala yarji rahin alal adl. Catatannya B nggak boleh nuntut C. C gara-gara kamu nih, gara-gara rumah kamu kebakaran, saya belum bisa bayar utang ke A. Mana 200 juta? Nggak boleh si B nuntut si C. Li'anahu, karena apa? Posisinya adalah rusak bila ta'adin wala tafrid. Kan si C itu tidak dalam kondisi sengaja dia. Enggak. Dan dia tidak berhak dimintai tanggung jawab ngurus resiko kalau dia tidak ta'addi dan tidak tafrid. Sekarang kita lihat kasus yang berikutnya, hilangnya uang ini karena kesalahan C. Misalkan ya sudah dapat tadi uang 200 juta, mobil sudah berhasil dijual, lalu wa wada'ahu ala atabatil mahal summa nasiya wa dhahaba yusalli fa ata wa qad surik. Waktu dapat uang sama si C ini enggak langsung disimpan di berangkas, enggak langsung diamankan. Sama dia uangnya itu udahlah diletak aja, misalkan kalau toko itu ya ada ini ya mungkin ya, ada di atasnya ini ada tempat apa namanya kalau yang model-model zaman dulu itu gitu ya. Nah, diletakkan aja di atas pintu gini sama dia. Atau kemudian misalkan ya diletak aja di meja gitu. Dia sholat, toko dia ditutup gitu kan, diletak di sini. Nah, itu bukan tempat yang aman untuk nyimpan. Atau kadang tokonya nggak ditutup gitu ya, digeletakkan aja seperti itu. Nah kalau seperti ini kondisinya, dan ternyata pas dia selesai sholat datang ke toko kok nggak ada uangnya, berarti yang tanggung jawab adalah ini si C tadi harus tanggung jawab. A nuntut si B, B tuntut si C. C mana uangnya? Waduh, hilang uangnya, dicolong orang. Loh kok bisa dicolong? Gimana kejadiannya? Diceritakan oleh si C, itu salah kamu. Kamu berarti melakukan tafrid. Kamu tidak menyimpan uang dengan baik dan benar. Beda dengan kasus kebakaran tadi. Kalau kasus kebakaran kan itu sudah di luar kendali ya, dan si C dalam posisi amanah. Kalau si A kan jelas, A taunya yang berutang adalah kamu wahai B, bayar utang kamu. Nah, sekarang si B nuntut si C karena dia tidak menyimpan harta dengan baik. Harusnya kan kalau uang itu ya disimpan di tempat yang aman, yang safety, sehingga kalaupun nanti masuk maling bisa ketemu sama malingnya, atau minimal susah dia untuk ngebobol itu. Intinya adalah tanggung jawab si C sudah lepas. Dia berarti di situ sudah berusaha melakukan terbaik. Dia nggak bisa tenang itu orang kalau megang uang 200 juta, was-was hati dia. Apalagi ini uang orang, kalau hilang nanti dia kan kena tanggung jawab. Jadi pesan beliau di sini adalah intinya manusia itu tempatnya lupa, manusia tempatnya salah, maka jangan kebiasaan menyepelekan, jangan kebiasaan meremehkan sesuatu, kata Syekh. Nah, sama kalau kita butuh sesuatu atau ada faedah sesuatu, segera catat. Ini kalau para penuntut ilmu, misalkan kita ada ketemu satu faedah dan yang lain, ya catat. Ini beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang tadi suka menyepelekan. Nah, seperti udah nih terima uang, udahlah gampang letakkan aja dulu situ. Nah, hilang akhirnya. Atau kalau di sini juga beliau memberikan contoh,
Nanti apalagi ya, selain barang yang penting, kemudian tadi ada ide, ada tulisan, ada suatu hal yang kita pengen lakukan, tulis saja poinnya. Jadi enggak diabaikan atau dibiarkan begitu saja, karena nanti manusia itu sering lupa, nyecer dia. Bukan hanya barang yang kececer, bisa juga ide, bisa juga nanti hal-hal yang harusnya dia bisa dapatkan faedah lebih maksimal. Itu poin yang di situ yang beliau sampaikan. Termasuk nanti ya barang juga sama. Maka nanti kalau harusnya dirapikan, rapikan, biar enggak kotor, biar tidak berantakan. Itu nasihat beliau di luar kasus tadi itu ya. Fadarahim idza u'titaha amanah la taj'alha amamak wa taqul idza qumtu wada'tuha fi sunduk dhaha mubasyarah. Ini sama ya, ini beliau intinya menegaskan kalau ada orang titip uang, titip sesuatu itu mbok ya jangan disepelein. Ya, udahlah gampang, letak aja di meja dulu. Enggak. Sebelum ini beresin dulu, simpan dulu, masukkan dulu. Ya, seperti itu. Jadi intinya penegasan beliau adalah jangan meremehkan. Wa ini daf mustaman. Nah, sekarang ini yang kasus menarik ya. Kasus yang sering terjadi di masyarakat begini. Ini ketika melibatkan tiga pihak. Tadi begitu si C dapat uang, si C bilang, B, uangnya sudah saya serahin ke A. Udah cair nih 200 juta, saya sudah bayarkan ke A. Ternyata si A bilang enggak ada saya terima uang. Sementara waktu serah terima, si C enggak punya bukti, enggak ada dokumentasi foto, enggak ada video, enggak ada saksi, enggak ada hitam di atas putih. Pokoknya udah lepas gitu aja. Si C datang, A, ini uang 200 juta ya untuk bayar utangnya si B. Saya kan kemarin dititipin barang gadai, barangnya sudah saya jual, ini 200 juta ya, selesai ya. Ya, udah gitu doang, masuk uang 200 juta ke A. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Seandainya besok A datang ke B bayar utang kamu 200 juta. Loh, saya sudah suruh si C loh, kata si B. Mana, nggak ada, kata si A. Nggak ada, kata si A. Nah, si C ketika dipertemukan bilang, B, uang sudah saya kasih ke A, kata si C. A bilang nggak ada. Kan bingung si B akhirnya kan. Maksudnya, ini saya harus percaya siapa, kata si B. Saya harus percaya si A atau saya harus percaya si C? C bilang uang sudah diserahkan, A bilang belum ada. Sementara mereka sama-sama tidak ada bukti. Maka kira-kira kasus seperti ini bagaimana? Jawaban beliau adalah yadman al-adl. Yang tanggung jawab adalah si C. Walaupun si C benar. Yang salah siapa? Si A tadi kan. Kenapa si C harus tanggung jawab? Karena kamu teledor. Karena kamu lalai. Apa kelalaian si C? Bi adam ishadi. Nyerahin 200 juta enggak minta bukti, enggak minta dokumen, enggak ada hitam di atas putih. Apa buktinya kalau utangnya B udah tuntas? Kalau di hadapan Allah iya utangnya si B udah tuntas. Tapi ini di hadapan manusia, si C enggak minta itu. Dan itu kekeliruan si C. Wa kana alaihi an yashhad hatta tabra zimmatu wa yu'addil amanah kama amar. Harusnya kamu wahai C, ini kan kamu akan disangkut pautkan. Minta entah selfie misalkan, entah dokumen video. Ini ya saya sudah serahkan wahai A juga terima, saya sudah terima. Jadi ada bukti gitu. Ini enggak ada bukti. Uang 200 juta udah hilang gitu aja. Berarti yang tanggung jawab adalah si C. A terlepas apakah dia dosa atau tidak itu urusan dia gitu ya. Cuman kalau ada kejadian kasus seperti ini jelas A berdosa. Ya, A sudah terima kok bilang belum terima. Berarti kan dia emang enggak benar nih orangnya. Jadi A nagih ke B sudah bingung ini, barang gadai udah enggak ada, udah terjual. Dan si C bahkan sumpah-sumpah, demi Allah kata si C, saya benar-benar enggak ada maksud apa-apa. Uang sudah saya terima, saya ingat tanggalnya. Mana, kata si A, Angles, kalau kamu itu sudah serahin kan harusnya ada buktinya, kata si A.
Ini nggak ada buktinya. Mana? Saya belum ada terima uangnya katanya. Kan C juga nggak bisa nyerang si A. Si B kan nggak bisa juga mengatakan lunas. Nggak ada. Dia nggak punya bukti. Walaupun si C sumpah dia sudah. Maka tetap wahai C, kamu akan harus tanggung jawab terhadap 200 juta itu. Makanya ini catatan penting ya, kalau kita nanti posisinya sebagai C, dititipin barang oleh orang, minta tolong diserahkan atau yang lain, maka pastikan kita punya dokumen. Ini loh report gitu ya, kita lapor. Ini amanah sudah saya serahkan ya, sudah saya tunaikan. Ini dokumennya, ini fotonya, ini videonya, clear. Nah, jadi kalau besok tiba-tiba si A buat ulah seperti tadi, lo kamu cari masalah. Ini loh videonya, ini loh fotonya. Masalah nanti barang bagus atau enggak itu urusan nanti. Nah, terus kemudian kalau kasusnya begini ya. Lakin lau annal adl ista'zana minar rahin wa qala ya fulan innal murtahin rajulun syarif karim wa laysa hunaka haja dan ahdur ilaihi min man yashhad alaih. Nah, kalau si C waktu mau nyerahin ke ke A, dia izin sama si B. B, ini uang 200 juta sudah masuk di saya, sudah saya terima. Siapa yang mau nyerahin ke A siapa? Kamu atau saya? Baik, kamu aja kata si B. Berarti B pasrah ke C. Terus kata si C, ini A ini orangnya kayaknya terhormat ya, orang berpendidikan, kemudian dia tokoh di masyarakat, terkenal baik. Rasanya kita tidak perlu bawa saksi untuk menyaksikan bahwa uang 200 juta diserahkan kepada si A. Kayaknya kok rasanya nggak pantas gitu ya. Rasanya takutnya nanti si A tersinggung kalau kita minta nota atau kalau kita minta saksi gitu. Ini ngapain bawa 2 orang 3 orang kata si A. Oh ini saksi pak, nanti ya saksi kalau saya sudah nyerahin. Mungkin dia tersinggung. Jadi kata si C, gimana kalau nggak perlu pakai saksi ya, orangnya juga bagus. Kata si B, nggak apa-apa, gas aja kalau gitu. Ternyata kejadian masalah, A bilang entah si A lupa ya, entah yang lain, tapi intinya dia bilang enggak, saya belum terima uangnya. Nah ini berarti di sini si C sudah lepas tanggung jawab karena sudah mendapat izin dari si A. Atau bahkan si B ikut hadir. Jadi si C bilang sama B, saya tidak mau B nyerahin uangnya sendiri ke A, kamu harus ikut sama saya. Kapan kamu bisa? Ayo tak temenin. Jadi berarti si C ngajak si B, dah bareng kita berangkat ke tempat si A, serahin. Nah waktu nyerahin ternyata mereka juga nggak minta bukti tuh, nggak ada foto-foto, nggak ada video, nggak ada dokumentasi, nggak ada. Besoknya berapa hari kemudian A datang nuntut, B mana? Bayar utang kamu yang 200 juta. B bingung, lah saya udah bayar, mana nggak ada buktinya kok. Kamu bisa saya tuntut loh di pengadilan, saya perkarakan kamu. Dulu kan waktu utang ada dokumen ini, dokumen utang. Kamu punya utang 200 juta di saya. Mana buktinya kamu sudah melunasi? Kamu nggak ada bukti kok. Dituntut si B oleh si A. Nah si C aman di sini. Ya kita fokusnya ke si C ya. Si C aman sudah. Kenapa aman? Ya B hadir kok. Mereka sampai sumpah-sumpah demi Allah dan yang lain nggak ada saksi misalnya. Ya tidak berlaku. Maka si A tetap bisa memperkarakan mereka berdua. Ini kita tidak membahas A ya. Kalau A jelas tidak boleh harusnya gitu. Tapi bisa saja di masyarakat tuh ada kejadian begitu. Dia udah terima uang, tetap aja dia zolim. Itu istilahnya ya urusan si A lah. Dosanya dosa si A. Jadi kesimpulannya kata Syekh adalah anal adla idza awfal murtahin biduni bayyinah wala hudur arrahin wa angkaral murtahin fa alaihi ad-dhaman. Jadi kalau tadi si C bayar ke A itu tidak didampingin oleh B dan tidak atas izin B, maksudnya tidak dikonfirm bahwa dia sedang berangkat dan yang lain, berarti dia dianggap lalai dan dia harus tanggung jawab. Kalau tiba-tiba si A mengingkari dan mengatakan paling enak itu si C begitu di B video call aja. Kalau A-nya kalau B-nya enggak ada. Jadi begitu C di A udah video call atau telepon. B
ini saya lagi sama A, tolong kamu ngomong sama A sebentar. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa si C lepas urusannya. Nah, seperti itu. Kemudian kawakil. Nah, kondisi seperti ini itu posisi C itu seperti wakil, orang yang diberi kuasa. Sebagai contoh misalkan, untuk apa? Membayarkan utang. Sebagai contoh, misalkan begini. A ini ibu warung ya, ibu warung yang punya warung. Nah, si B ini ibu-ibu juga misalnya yang belanja di warung A. Ini ibu B. Nah, misalkan ibu B ini uangnya pas tapi dia butuh sesuatu, misalkan apa? Barang yang harganya 5.000 ya. Di warung tuh apa yang 5.000? Tahu ya. Nah, anggap tahu sebungkus itu, tahu mentah ya. 5.000 seplastik. Aduh Bu, saya ini mau nyayur tahu. Udah bawa aja nggak apa-apa, 5.000 nanti ya pas kesini dibayar. Berarti B utang tahu sebungkus 5.000. Pulang dia, ketemu tetangganya, Ibu C. Ibu mau kemana Bu? Oh ini mau ke warung Ibu A, belanja, saya belum ini, mau masak katanya. Ah Bu, bentar Bu ya, saya titip Bu. Tadi saya ini lupa bawa duit atau uangnya pas, ternyata sampai sana kurang belanjaan saya. Ini saya titip 5.000, minta tolong dibayarkan ya, kasih ke Ibu A. Nah, sama yang si Ibu C tadi, dikasihlah ke Ibu A uangnya. Dikasih, terus setelah dikasih, besok waktu si Ibu B ini datang ke warung, Ibu A nanya lagi, mana Bu uang tahu kemarin 5.000 kok belum dibayar, kata Ibu A. Loh, saya udah kasih loh ke Ibu C, dan dia katanya sudah kasih ke Ibu. Enggak ada, mana buktinya, enggak ada. Kira-kira C berhak enggak dituntut di kasus ini? C ini menjadi wakil. Nah, Syekh Utsaimin ini memberikan poin begini. Likulli maqam maqal. Lihat konteks atau angka uangnya. Kalau ini tadi kejadiannya intinya A sudah nerima tapi A kemudian enggak ngaku gitu. Kita lihat konteksnya. Apakah C berhak disuruh bayar 5.000? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang biasanya dilakukan sehari-hari oleh orang dan dia nggak pakai saksi ketika melakukan itu, udah biasa, nggak perlu saksi, maka itu tidak dianggap lalai. Beda ya dengan si C yang cerita awal tadi. Itu dia nyerahin 200 juta. 200 juta itu uang yang besar. Kalau nyerahin nggak ada bukti, dokumen, faktur, nota, video, foto, itu dia dianggap lalai. Tapi di sini Ibu C ini ketika nyerahin 5.000, itu tuh nggak dianggap lalai. Nanti si C bisa nuntut sama si A. C nuntut ke B. B, kalau kamu suruh saya ganti 5.000, emangnya gara-gara saya nggak ada saksi, nggak ada minta nota sama ibu warung, gara-gara nggak ada foto, nggak ada video, emangnya kalau kamu bayar utang 5.000 ke si A pakai foto, pakai saksi, pakai nota kan enggak? Kok kamu nuntut saya? Paham poinnya? Jadi ada kasus-kasus nanti ketika tidak hadir saksi, tidak ada nota, tidak ada foto, tidak ada video, itu tidak dianggap teledor karena nilainya kecil, biasa mereka lakukan sehari-hari. Ini akan berbeda nanti dengan kasus yang sebelumnya. Tapi kalau nanti si C disuruh bayarkan uang 200 juta juga, nah itu bisa sama nanti seperti kasus yang sebelumnya. Maka poinnya di sini adalah si wakil akan berlaku hukum ya, berlaku hukum sama seperti tadi ketika dia dititipin. Dan nanti tergantung nominalnya, besar kecilnya, apakah sama atau tidak. Nanti kalau yang kecil, yang sehari-hari, misalkan tolonglah bayarkan 2.000 tadi di warung ngambil kerupuk, 5.000 itu harga kerupuk bisa juga gitu ya. Nah, bayarin. Ya orang nggak ada tuh ceritanya, ini saya bayar utang 5.000, saya selfie dulu ya, saya foto barang bukti kalau utang saya sudah lunas. Nggak ada itu orang. Besok kalau si A gitu misalkan ngingkarin dia, B kamu belum bayar 5.000, udah belum kata si A, udahlah nih ambillah 5.000. Jadi orang nggak begitu mempermasalahkan.
dan juga nggak ada tuh pakai saksi, sehingga kalau terjadi masalah resikonya pun tidak begitu besar. Jadi akan kelihatan di sini ya dua hal yang berbeda antara satu kasus dengan yang lain. Nah, kemudian fi waqtin kadza wa ila farhan lam yasih. Nah, insyaallah nanti yang berikutnya kita bahas di sesi selanjutnya saja ya. Larangan menjual barang gadai. Jadi si rahin atau si pemilik itu melarang atau tidak memperbolehkan untuk barang gadainya diperjualbelikan. Oke. Untuk yang sesi hari ini insyaallah seperti itu. Jadi poinnya adalah pada saat nanti barang gadai itu dibayarkan atau dipegang oleh pihak ketiga, itu ada ukuran-ukuran di mana pihak ketiga dianggap teledor atau tidak teledor. Nah, kapan dia dimintai ganti rugi kalau dia dinyatakan teledor? Tapi kalau dia sudah amanah melakukan yang terbaik, gak berhak kita tuntut dia. Ya, tidak berhak kita minta dia suruh ganti rugi. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.